Balik lagi ke pembahasan buku How to Influence People. Salah terbalik. Aku baru saja menyelesaikan bagian 3 dari buku ini. Sebelum masuk ke poin-poin yang udah aku dapat di bagian 3, pengen bahas sedikit. Waktu awal pegang buku ini tuh aku nggak nyangka kalau aku bisa membaca setengah dari buku ini. Dan ini udah hari ketiga untuk aku menyelesaikan buku ini. Tinggal bagian 4 aja, sama beberapa catatan yang akan aku baca. Apakah aku bisa atau tidak? Karena otak aku sudah mengyang-yang main game. Jangan membaca buku terus. Oke, masuk ke poin-poin bagian 3. Di bagian 3 ini ada 10 pembahasan dari berargumen. Ternyata berdebat itu menghasilkan nilai 0, dimana tidak ada yang menang atau yang kalah. Memang benar, berdebat itu bisa aja menghasilkan nilai menang atau kalah. Coba lihat dari point of view besarnya. Jikalau kita memang menang berdebat itu, apa yang kita dapatkan? Hanya kemenangan sementara, atau kepercayaan orang yang kita debati itu terhadap kita menghilang atau berkurang. Jadi cobalah untuk menghindari argumen atau berdebat, dan cobalah untuk menghargai pendapat orang lain. Saya pernah mengatakan kau salah. Terkadang menghormati pendapat orang lain tuh susah, tapi cobalah untuk melakukan itu. Karena dengan itu kita bisa melakukan perbincangan dengan damai tanpa harus mengatakan siapa yang salah. Memang benar kita bisa benar atau orang salah, tapi cobalah hindari argumen. Karena tanpa argumen kita bisa lebih dihargai. Mengakui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Memang berat dalam mengakui kesalahan, tapi cobalah untuk mengakui kesalahan. Karena kalau kita tidak mengakui kesalahan kita dengan cepat dan sungguh-sungguh, masalah yang hanya 2 orang yang tahu akan menjadi banyak orang yang tahu, dan itu akan menjadi hal negatif terhadap kita. Jadi, cobalah untuk meminta maaf dengan cepat dan sungguh-sungguh. Awali dengan sikap yang ramah. Mengawali pertemuan dengan sapaan dan senyuman akan memberikan kesan yang positif dan baik orang lain terhadap kita, dan akan meningkatkan kepercayaan orang terhadap kita. Mengakses afinitas, mana kita memanipulasi perkataan kita dengan POV orang lain agar kita mendapatkan jawaban yang kita inginkan atau membuat orang lain sependapat dengan kita. Biarkan orang lain mendapat pengakuan. Dengan memberikan pengakuan kepada orang lain, kita bisa menjalin hubungan timbal balik, di mana itu bisa menjaga hubungan kita. Karena kesuksesan itu bukanlah tentang perhatian dan pujian, tetapi tentang kemitraan dan kemajuan. Terlibat secara empati. Dalam pendekatan, empati adalah salah satu kunci agar kita bisa merasa lebih dekat dengan orang lain. Bukan berarti kita harus ikutan sedih atau marah, tapi kita harus mengerti dari situasi atau sudut pandang mereka. Gugah sifat mulia. Dengan memperlihatkan sifat baik kita, dengan itu tindakan ataupun perkataan, kita akan meningkatkan martabat kita. Berbagi perjalanan adalah salah satu metode untuk orang mengenal kita. Dan cara kita membagikan kisah hidup kita atau membagikan poin kehidupan yang kita dapatkan, bukan tentang membagikan sesuatu yang kita banggakan. Seperti dulu abang deh ya, kerjaan abang gini-gini, dulu abang lebih parah gitu. Enggak gitu. Sesuatu yang bisa kita bagikan ke mereka, yang relate dengan mereka, atau ya sesuatu kisah yang kita bagikan ke mereka. Berikan tantangan. Ternyata memberikan tantangan itu adalah bahan bakar yang baik untuk mengepus seseorang agar lebih semangat dalam hidup. Dan rivalitas adalah jawabannya. Dengan rivalitas, kita bisa mengepus diri kita dan orang lain untuk tidak berhenti bergerak dalam karir ataupun menambah ilmu. Dan itu dia poin-poin bagian 3. Cara mendapat dan menjaga kepercayaan orang lain.